Seperti pohon korma. Saudara mau dikatakan sebagai orang benar? Katakan, jangan lari dari proses Tuhan. Saudara, pisang itu, kalau yang pisang dijual di sini semua itu, saudara, di Amerika rata-rata pisang karbitan. Diambil, dipotong sebelum matang, karena butuh proses penjualan. Tapi kalau saudara makan dari pohon pisang, dari pisang yang matang di pohon, enak nggak saudara? Enak. Beda rasanya saudara, getahnya itu semuanya beda loh saudara. Saya mau tanya sama saudara, enakan durian jatuh matang di pohon atau durian karbitan saudara? Durian jatuh. Durian jatuh. Apalagi kalau kita makan duriannya habis jatuh kena kita makan saudara. Itu makin nikmat. Karena kita nikmati, sakit semuanya, benjol-benjol. Saudara, hari ini saya ingin katakan saudara sama setiap kita, mari kita bersuka cita di dalam penderitaan yang kita alami. Amin. Karena kalau kita menyadari hal ini, itulah letak kekuatan kita sebagai orang-orang Kristen. Dari mana kita mengetahuinya? Ini pohon korma. Tahu kan saudara, kita sedang dilatih, kita sedang diproses, kita sedang dibentuk oleh Tuhan untuk kita bertunas seperti pohon korma. Saudara, oleh sebab itu firman Tuhan berkata, jangan melihat yang kelihatan, tapi lihatlah yang kekal. Belajar hal ini saudara, memahami, mengerti, merenungkan. Tidak bisa 1 kali 2 kali saudara. Makanya kalau ada yang kita merasa tahu banyak tentang firman, itu namanya sombong. Karena firman bukan hanya untuk diketahui, tapi semakin kita tahu dan kita melakukan firman, percayalah, orang yang melakukan dan mengetahui firman dan melakukannya, dia semakin merasa tidak tahu apa-apa. Dia akan semakin hidupnya bergantung kepada Tuhan. Dan kita akan melihat buahnya itu dapat dinikmati. Katakan amin saudara. Ya? Akan tumbuh seperti pohon aras di Libanon. Pohon aras ini kayunya wangi saudara. Dan pohonnya itu lurus. Pohon aras ini dibangun di pelataran-pelataran rumah Tuhan dan buat untuk tiang-tiang bait Allah. Saudara, sebagai orang benar, saudara pertama diproses Tuhan untuk seperti pohon aras yang bisa dinikmati, bisa dicium baunya. Kemana-mana kita pergi, kita kelihatannya lurus tegak menjadi sebuah kekuatan dari sebuah bangunan. Di manakah letak kekuatan sebuah bangunan? Di Fondasi. Sekarang pertanyaan saya simpel. Saudara membangun fondasi hidup saudara di mana? Saya harus bertanya sama diri saya loh saudara. Ricky, kamu berkhotbah hari ini, fondasi hidup kamu letakkan di mana? Kalau fondasi kita salah, kekuatan kehidupan, kekuatan bangunan kita menjadi rentan akan goncangan. Saya berdoa, malam hari ini kita memilih untuk kita meletakkan fondasi hidup kita di tempat atau fondasi yang tepat buat hidup kita. Next. Hari ini kita mau belajar saudara, untuk kita bisa bertunas. Katakan, untuk hidup saya bisa bertunas seperti pohon kurma. Saya harus belajar pada sama-sama mempraktekkan gaya hidup Yesus. Ini mantap saudara. Saudara mau hidup saudara maksimal, belajar sama guru besar kita, belajar sama raja kita, belajar sama best friend kita, belajar sama sahabat kita yang terbaik. Kalau saudara ingin mencari guru yang terbaik, saya mau tanya, murah atau mahal? Mahal. Dan saya ingin katakan, Yesus tidak murah juga. Yesus sangat mahal. Tapi dia berikan semuanya, apa yang dia miliki buat hidup saudara dan saya. Kenapa? Karena hidupmu berharga, mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Itu yang firman Tuhan katakan. Amin saudara. Saudara, bicara soal menabur itu bicara soal potensi. Angie,
Kamu punya potensi yang luar biasa. Suatu hari Om Ricky nggak tahu, atau Om Frankie nggak tahu. Kamu suka panggil saya Om Frankie kan? Om Frankie nggak tahu. Ya, dipanggilnya Pengki lagi Pak, bukan Frankie, Pengki. Tapi hari ini saya ingin Ibu Odi dan Pak Joy melihat bahwa Angie akan menjadi orang, menjadi anak yang membangun kerajaan Tuhan dalam masa depan yang Tuhan persiapkan. Ini semua akan membuka mata kita dan melihat berbeda, saudara. Tapi untuk hal ini, saudara mesti bayar harga. Katakan bayar harga. Segala sesuatu yang besar harus dibayar dengan harga yang mahal. Itu prinsip, saudara. Ya, kesuksesan yang saudara apapun raih sampai hari ini, saudara mendapatkan kerjaan yang baik semua. Itu saya yakin ada harga yang harus dibayar. David, kamu sekolah berapa jam seminggu? Di luar itu tugas kamu berapa banyak? Di samping itu kamu terus melayani Tuhan. Untuk apa? Katakan sama-sama, belajar mempraktekkan gaya hidup Yesus. 3,5 tahun Yesus memerintah, Yesus melayani di bumi. Hasilnya luar biasa. Tapi minus 30. Selama 12 tahun sampai dengan 30 tahun. Terakhir Yesus tercatat umur 12 tahun berbicara dalam Paskah bersama para orang-orang ahli-ahli Taurat di rumah Tuhan. Tapi umur 12 sampai umur 30 tahun tidak tercatat. Dan saya yakin itu proses di mana juga Yesus bertumbuh sebagai tunas pohon korma. Tidak kelihatan. Kita nih dalam pelayanan seringnya pengennya kelihatan. Seringnya kita pengennya menonjol. Kita seringkali kepengennya kita langsung terlihat. Benih yang di tanah itu gak kelihatan. Dan dia bertumbuh ke dalam, berakar. Ini yang penting, saudara. Bukan soal terkenal tidak kenal. Saudara, ketika kita merendahkan hati kita, Tuhan yang akan mengangkat kita. Katakan amin, saudara. Katakan mempraktekkan gaya hidup Allah. Apa gaya hidup Allah? Ini yang saya mau saudara ingat. Next. Oh, ini dia salah satunya. Don't focus on yourself because it changes all the time. Focus on God, He love you, and it will never change. Katakan amin, saudara. Ya? Tuhan tidak pernah berubah. Nah, baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Strategi tertinggi dalam kehidupan manusia adalah membangun hubungan dan menjadi satu dengan Bapa. Saudara boleh punya kepintaran yang paling pintar, bahkan mengalahkan Albert Einstein. Silahkan. Saudara mungkin punya kekayaan yang luar biasa. Dan saudara menjadikan itu kebanggaan, menjadikan itu fondasi dalam kehidupan kita. Mungkin saudara punya body yang luar biasa, six pack, keahlian yang dahsyat gitu ya. Tapi kalau hal ini belum ada dalam hidup kita, saudara belum maksimal. Katakan amin. Kemaksimalan seseorang adalah ketika dia menjadi satu dengan penciptanya. Mengerti pola pikir, mengerti kerinduan, mengerti hati dari penciptanya. Untuk apa Tuhan kau ada, membuat, menjadikan saya ada di tempat ini. Oh ya, saya ingin kita menyambut juga rekan kita dari New York. Boleh bareng mungkin berdiri. Wah, ini luar biasa. Ibu, terima kasih sudah ada bersama-sama dengan kita. Ini future resident, saudara. Saya nggak tahu udah berapa persen sekarang, tapi saya berdoa supaya makin mantap gitu ya, untuk kita membangun kerajaan Allah. Selamat datang, welcome ini buat semuanya, sama Ibu. Tuhan memberkati. Strategi tertinggi, saudara. Strategi apa untuk kita berhasil? Banyak sekali, saudara. Bahkan orang punya strategi saling menjatuhkan satu dengan yang lain untuk dia mencari keuntungan yang lebih lagi. Tapi strategi kita di tempat ini sebagai orang benar adalah menjadi satu, membangun hubungan, dan menjadi satu dengan Bapa. Ini salah satu yang Yesus lakukan. Dan saya ingin kita singkat saja. Katakan up, in, out. Sama-sama dengan saya. Up, in, out. Next. Simple. Yesus lakukan dalam kehidupannya adalah yang pertama, up. Dia membangun keintiman dengan Bapa. Katakan bersama-sama saya, membangun keintiman dengan Bapa. Oh, hari-hari ini saya sering ikutin Ahok, saudara.
Bangun tidur kalau saya nggak jaga-jaga, saya emang setiap hari kadang-kadang memang Ahok mulu saudara, saya nonton pagi-pagi film-film baru gitu ya. Dan saudara mau tanya tentang Ahok, mau tanya tentang apa, tentang rapat-rapatnya hari ini, saya bisa ngikutin semua saudara. Kenapa? Luar biasa saya ngikutin ini orang, punya pemikiran yang luar biasa, seseorang yang luar biasa. Dan saya tahu waktu saya ikut, waktu di Jakarta, saya dengar dia cuma simple, saudara. Yang membuat saya kuat dan yang membuat saya bisa menjalankan seluruh kehidupan saya adalah saya tidak pernah bisa melewatkan jam 4 pagi saya bangun untuk membangun hubungan saya dengan Tuhan. Dan saudara bisa lihat kalau dia berdiri membuka Air Petra, yang dia cuma satu hal, bahwa doakan anak-anak Bapak kita semua di tempat ini menjadi takut akan Tuhan. Bicaranya bukan lagi di dalam mimbar gereja, saudara. Ini berbicara soal bangsa dan negara. Itulah yang disebut eklesia. Saya nggak bangga untuk saya berdiri berkhotbah cuma hanya sekedar dalam lingkungan gereja. Saudara mesti doakan saya, doakan Pak Kris, doain kita semua supaya kita terus diperbesar kapasitasnya untuk mempersiapkan orang-orang kudus untuk keluar dari gereja dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Dan saya percaya kebangunan rohani pasti akan terjadi. Tapi the first thing first. Makanya Tuhan bilang carilah dahulu kerajaan Allah dan semuanya akan diedit, ditambahkan. Saudara mau nambah apa dalam kehidupan saudara? Jangan cari yang lain. Kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Oh, saya ngomong gini saudara, saya belajar tentang hidup saya. Katakan up. Saudara kita lupakan dulu in out lah saudara. Ada banyak sekarang orang-orang dalam gereja, mungkin termasuk saya saudara, ingin membangun in, ingin membangun out tanpa up. Seringkali kita terjebak, kita capek saudara. Seringkali kita terjebak, aduh kok gak bisa, kita bangun semua dengan kekuatan kita. Tapi hari ini saya tahu orang-orang yang mempunyai hubungan yang intim dengan Bapa, dia akan menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Saudara sedang membangun karir saudara, sedang membangun keluarga saudara, saudara sedang membangun apa dalam hidup saudara? Kalau saudara membangun, pastikan saudara tahu fondasinya apa dalam bangunan saudara. Karena cuma ada 2 fondasi dalam bangunan itu saudara, yang firman Tuhan katakan. Di atas pasir dan di atas batu karang. Cuman 2. Yang di atas pasir dikatakan orang pandai, orang bijak, orang benar. Yang di atas pasir dikatakan orang bodoh. Bisa nggak bangun rumah yang mewah dan megah di atas pasir? Bisa saudara. Keren banget. Saya begitu badai datang, saya pastikan sekejap hancur. Katakan up. In. Out. Saya nggak akan bahas in out lah saudara. Kalau bicara soal in, bicara soal mengasihi dengan kasih Bapa, soal bicara soal building messianic people, soal kita bicara tentang membangun komunitas, soal kita berbicara tentang memperbesar kapasitas, soal kita berbicara soal penjangkauan, itu akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa ketika kita memiliki up intim dengan Bapa. Amin. Karena keintiman dengan Bapa akan menghasilkan kreativitas yang luar biasa, saudara. Keintiman dengan Bapa akan membuat langkah kita berbeda, membuat kita berani melawan arus, dan dunia melihat, wow, gila nih orang, luar biasa. Dan orang mulai menebak kita, lihat nih, nanti dia akan A, tapi kita C, saudara. Kita akan D, dia, tapi kita akan Z. Semua rancangan kita tidak terpikirkan, saudara. Siapa yang mengalahkan Goliat? Hanya seorang anak kecil yang menjaga 2-3 ekor domba yang tidak ada arti. Dan saya ingin katakan, kita bisa menaklukkan WSLE untuk Tuhan, saudara. Amin.